Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi sharing untuk pengajuan monetisasi yang terus-terusan ditolak. Oke, ini ada channel dari Tia Kartini. Kita akan bahasnya di pertanggal 17 April 2022. Beliau itu mengajukan untuk mendaftar kembali, ada notifikasi di YouTube studionya, ada daftar kembali untuk pengajuan monetisasinya. Tapi sebelum itu jangan dulu diklik dan kita harus perbarui channel kita agar video kita itu diterima monetisasinya, dan channel kita itu akan aman untuk monetisasi dan pengajuannya tidak akan lama. Oke sahabat semuanya, kita simak dulu semuanya tentang peraturan yang ada di YouTube ini, yang boleh dan tidak boleh. Ini channel ini 3 kali ditolak monetisasinya pada bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Dan kita akan mengajukannya kembali untuk proses pengajuan monetisasinya. Oke, di kitab videonya lihat dulu kalau ada klaim hak cipta ataupun copyright untuk setiap videonya. Kita cek dulu video-videonya agar kita bisa mengetahui di mana letak kesalahannya. Padahal ini semuanya video original, yang hanya ada satu yang video yang di blur. Dan gimana cara memblur videonya sudah ada di channel ini, di video yang paling banyak ditonton. Dan lihat saja judulnya dan deskripsinya. Jadi buat sahabat semuanya, untuk konten yang digunakan ulang atau konten re-upload, kita harus memblurnya agar bisa lolos monetisasinya. Di YouTube Studio ada komplit, di bagian editor kita blur videonya yang paling banyak ditonton. Karena setiap pengajuan monetisasi yang ditinjau oleh tim peninjau YouTube itu adalah video yang paling banyak ditonton. Jadi kita kalau mengambil konten orang lain atau re-upload, seharusnya kita blur aja videonya agar bisa lolos monetisasinya. Dan jangan lupa beserta audionya. Untuk lisensinya kita taruh aja di deskripsi. Kalau di YouTube Studio itu melebihi 30 menit harus disertakan lisensi yang ada di deskripsi video. Kita hapus aja tagnya dan kita hapus aja dengan lisensinya dengan Creative Commons untuk video blurnya. Dan setelah itu kita langsung layar akhirnya kita cek apakah masih ada layar akhir. Kalau tidak ada, kalau ada kita hapus aja. Oke, kita langsung aja kita blur aja videonya. Dan setelah itu kita cek kembali tentang tema kita atau tema channel kita. Dan kita lihat di setiap videonya itu semuanya ini adalah video original tapi 3 kali ditolak. Yang harus diperhatikan buat sahabat semuanya adalah tentang judul, deskripsi video, dan komentar. Jangan ada yang spam. Kita cek dulu kembali, sangat hati-hati, jangan terburu-buru mengajukan ulang. Jadi kalau kita buru-buru mengajukan ulang, kita akan capek sendiri, ditolak terus-terusan. Dan ini sudah tahu alasannya kenapa channel ini ditolak, karena deskripsi video dan judul video hampir sama semuanya. Dan saya sudah mengeditnya, dan kita lihat untuk jangkauannya, kita lihat fitur jelajah dan penerusan YouTube dan fitur YouTube lainnya itu sudah bagus, ada peningkatan.
Jadi buat sahabat semua, kita harus diperhatikan judul, deskripsi, tag, dan isi video itu harus sama dan thumbnailnya. Karena satu konten itu, satu video itu berserta tag dan satu kesatuan. Jadi kita harus diperhatikan dulu judul dan deskripsinya apakah sama dengan video-video yang lainnya. Jadi kalau kita sama dengan judulnya, dengan deskripsinya, dengan video-video yang lain, kita akan dikenakan konten berulang. Jadi konten berulang itu tidak meliputi isi video atau re-upload dari orang lain. Video original pun ini ditolak monetisasinya sampai 3 kali. Jadi buat sahabat semuanya, setelah itu kita langsung mengajukan kembali untuk proses pengajuan ulang. Dan ini pengajuan ulangnya sedang ditinjau pada tanggal 17 April 2022. Oke, kita tunggu aja sampai 2 kali 24 jam ataupun 3 hari. Dan usahakan untuk mengajukan monetisasinya jangan hari libur, karena hari libur itu antara Sabtu dan Minggu itu akan dipending dan kembali daftar antrian untuk pengajuannya di hari Senin. Tanggal 19 April akhirnya channel ini diterima monetisasinya dan bisa sudah mendapatkan iklan, dan kita harus mengaktifkan iklannya kembali, dan kita alhamdulillah sudah diterima pada tanggal 19 April. Dari tanggal 17 April berarti 2 hari. Jadi buat sahabat semuanya, kita lihat aja, ini tidak bohong dan ini real dan nyata diterima monetisasi sampai 3 kali ditolak terus-terusan. Karena ini konten original, tapi kenapa tidak dimonetisasi ataupun diterima? Kesalahannya adalah tentang judul dan deskripsinya itu hampir sama dan tagnya itu hampir sama. Jadi video yang di blur itu, yang video yang terbanyaknya sudah tidak ada masalah, tapi yang ada masalah tentang judul dan deskripsi video. Jadi buat sahabat semuanya yang kontennya re-upload, jangan berkecil hati, karena channel ini juga bisa dimonetisasi. Cek dulu sebelum pengajuan monetisasi Anda. Yang pertama, kita langsung ke isi video, kita lihat dulu isi videonya, jangan melanggar pedoman komunitas ataupun re-upload. Kalaupun re-upload, kita langsung aja blur videonya dan audionya, dan dibanyakin video originalnya. Jadi buat sahabat semuanya, dibanyakin video originalnya. Yang satu di blur, yang 10 harus video original. Dan yang kedua adalah tema channel, jangan campur-campur selama proses pengajuan monetisasi. Jadi buat sahabat semuanya, untuk pengajuan monetisasi ini jangan sepele, hal-hal yang terkecil itu harus diperhatikan. Yang ketiga, periksa judul, yang tadi yang saya maksudkan deskripsi, tag harus sesuai dengan isi konten dan harus berbeda dengan video-video sahabat semuanya yang lainnya. Yang keempat, periksa lagi komenan di setiap video, jangan ada yang spam atau ada yang menaruh link ataupun yang ada sub, itu dilarang oleh tim YouTube. Yang kelima, perhatikan video yang paling banyak ditonton dan upload video terbaru. Jadi buat sahabat semuanya, kita harus memantau paling banyak ditonton itu adalah konten original atau konten re-upload. Kalau konten original dibiarkan aja, jangan di blur. Kalau konten re-upload itu harus di blur. Minimal konten yang viral di-upload itu 100.000. Kalau melebihi 100.000 itu tidak bisa di blur ya sahabat semuanya. Kalau di bawah 100.000 itu masih bisa di blur. Oke.
Oke, buat sahabat semuanya, semoga bermanfaat video tutorial ini. Ini bukan tutorial tapi sharing singkat untuk yang mengalami kendala sama seperti yang saya alami, yaitu tentang konten berulang yang gagal terus ditolak monetisasinya dan terus-terusan ditolak. Semoga dengan sharing ini semua sahabat semuanya bisa dimonetisasi dan bergabung di program partner YouTube. Yuk, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.